Kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kata yang biasa dipakai untuk membentuk sebuah kalimat. Perhatikan kalimat ini. Saya makan nasi. Dalam kalimat saya makan nasi, terdapat kata ganti orang. Saya, kata kerja makan, dan kata benda nasi. Sekarang saya beri contoh jenis-jenis kata dalam kalimat yang lain. Perhatikan kalimat berikut. Dia pergi ke sekolah. Dalam kalimat dia pergi ke sekolah, terdapat kata ganti orang dia, kata kerja pergi, kata depan ke, dan kata benda sekolah. Ke sekolah adalah kata keterangan tempat. Atau saya beri contoh kalimat yang lain lagi. Franz ada di kelas 1. Dalam kalimat ini, terdapat kata benda Franz, kata kerja ada, kata depan di, kata benda kelas, dan kata bilangan 1. Di kelas adalah jenis kata keterangan tempat. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat dalam sebuah bahasa, entah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lain, adalah kumpulan jenis-jenis kata yang disusun menurut aturan tertentu sesuai dengan kesepakatan bahasa itu sendiri. Pertanyaan sekarang, ada berapa jenis kata yang dipakai dalam sebuah bahasa? Jawabannya adalah 1. Kata benda. Misalnya sekolah, batu, nasi, makanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kata kerja. Misalnya kata makan, pergi, menulis, adalah, bernama, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kata sifat. Contoh kata sifat misalnya kata cantik, kata ganteng, baik, cepat, tinggi, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat adalah kata ganti. Dipakai untuk menggantikan nama orang atau nama benda. Misalnya saya, engkau, dia, mereka, dan lain-lain. Yang kelima adalah kata keterangan. Terdiri dari keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan cara. Keterangan waktu misalnya hari ini, besok, pukul 9, dan lain-lain. Keterangan tempat misalnya di rumah, ke sekolah, di sana, dan lain sebagainya. Dan keterangan cara misalnya dengan cepat, tergesa-gesa, lambat, dan lain sebagainya. Selanjutnya keenam ada kata bilangan. Misalnya 1, 2, pertama, kedua, kelima, dan sebagainya. Ketujuh ada kata depan. Terdiri dari 3, yaitu kata di, kata ke, dan kata dari. Misalnya di rumah, ke sekolah, dari rumah, dan lain-lain. Kedelapan ada kata sambung atau kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau menghubungkan dua kalimat. Kata-kata yang biasa dipakai untuk menghubungkan dua kata atau dua kalimat misalnya kata dan, kata atau, karena, dan lain sebagainya. Dipakai untuk menghubungkan dua kata misalnya dalam kalimat aku dan dia pergi ke sekolah. Sedangkan dipakai untuk menghubungkan dua kalimat misalnya dalam kalimat berikut.
Ibu pergi ke pasar dan di sana dia membeli buah-buahan. Selanjutnya ada kata sandang. Terdiri dari dua, yaitu kata si dan sang. Misalnya sang raja atau si dia. Pada akhirnya ada kata seru yang dipakai untuk mengekspresikan perasaan atau pikiran seseorang. Misalnya kata aduh, wah, nah. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang jenis-jenis kata yang dipakai dalam pembelajaran tentang suatu bahasa. Semua bahasa pasti memiliki jenis-jenis kata tersebut. Yang membedakan hanyalah satu, cara menuliskan kata. Yang kedua, cara mengucapkan kata tersebut. Dan yang ketiga adalah cara menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Sekian pembelajaran kita. Danke.